Marc Marquez samakan rekor Rossi, akhir dari debat GOAT MotoGP. Tangisan pecah di Motegi. Di tengah sorak-sorai publik Jepang, Marc Marquez mengangkat kembali trofi juara dunia MotoGP untuk ke-7 kalinya. Sebuah momen monumental, bukan hanya karena ia menyamahi rekor Valentino Rossi, tetapi juga karena kisah luar biasa di balik kebangkitannya. Setelah 5 tahun penuh penderitaan akibat cedera dan performa yang merosot, Marquez menutup musim 2025 dengan gelar dunia yang diyakini banyak pihak telah mengakhiri perdebatan panjang soal siapa GOAT atau Greatest of All Time MotoGP sebenarnya. Semua bermula di musim 2020. Saat itu, Marquez berada di puncak karir, 6 gelar MotoGP, gaya balap spektakuler, dan dominasi penuh. Namun sebuah kecelakaan fatal di Jerez mematahkan lengan kanannya. Operasi berulang kali gagal membawa hasil instan. Bahkan beberapa dokter menyarankan pensiun dini. Dunia MotoGP seakan menyaksikan runtuhnya karir seorang legenda. Marquez mengaku sempat terpikir untuk berhenti. Rasa sakit, kehilangan kecepatan, hingga tekanan mentalnya membuatnya berada di titik terendah. Namun ada satu tekad yang tidak pernah padam, kembali menjadi juara dunia. Keputusan terbesar dalam hidupnya lahir pada akhir 2023. Marquez memilih mengakhiri kontrak gemuknya bersama Honda setahun lebih cepat. Sebuah langkah mengejutkan, mengingat Honda adalah rumah yang membesarkan namanya sejak debut 2013. Ia bergabung dengan tim satelit Gresini Ducati bermodalkan MotoGP 23, bukan motor terbaru. Resikonya jelas, jika gagal tampil kompetitif, maka karirnya tamat. Namun bagi Marquez, ini bukan tentang uang atau reputasi. Ia hanya ingin kembali merasakan cinta terhadap balapan. Musim 2024 menjawab keraguan. Marquez kembali meraih kemenangan, tampil konsisten, dan menutup musim di posisi ketiga klasmen. Itu cukup bagi Ducati untuk memberinya kursi di tim pabrikan pada 2025. Disinilah kisah kebangkitan mencapai klimaks. Dominasi itu begitu mutlak, hingga rekan setimnya Francesco Bagnaia, 2 kali juara dunia, secara jujur mengakui Marquez berbalap seolah tanpa rival. Dan di Motegi, di depan markas Honda yang pernah jadi rumahnya, Marquez kembali ke puncak dunia. Air matanya di garis finish menandai berakhirnya 5 tahun penderitaan. Dengan gelar ke-7 di MotoGP, total 9 termasuk kelas bawah, Marquez kini sejajar dengan Valentino Rossi. Keduanya sama-sama mencatat 7 mahkota Premier Class dan total 9 gelar dunia. Perbandingan ini otomatis memunculkan kembali perdebatan lama. Siapa sebenarnya GOAT MotoGP? Rossi dikenal sebagai ikon yang mengangkat popularitas MotoGP ke panggung global. Dengan 115 kemenangan dan karisma luar biasa, ia menjadi wajah olahraga ini. Namun Rossi berhenti menambah gelar sejak 2009. Marquez di sisi lain memiliki cerita berbeda. Ia menorehkan gelar sebagai rookie, menang dengan 2 pabrikan berbeda, Honda dan Ducati, serta comeback setelah cedera yang hampir mengakhiri karirnya. Di usia 32 tahun, ia bukan hanya kompetitif, melainkan dominan. Menilai GOAT lintas era memang rumit. Rossi punya daya tarik publik dan angka kemenangan lebih banyak, namun Marquez punya catatan yang lebih kompleks. Adaptasi di era teknis modern, melawan generasi muda seperti Bagnaia, Alex Marquez dan Acosta, serta kembali ke puncak setelah cedera panjang. Banyak analis menilai keberhasilan musim 2025 ini sebagai bukti bahwa Marquez sudah melampaui Rossi dari sisi kompetitif. Tidak ada yang pernah kembali dari jurang sedalam itu dan kembali mendominasi. Bahkan lawan-lawannya kini mengakui bahwa Marquez berada di level berbeda. Di tengah euforia rekor, Marquez memilih tetap rendah hati. Yang terpenting adalah terus menambah angka. Tidak peduli berapa banyak, yang penting saya bisa tetap meningkat, ujarnya usai mengunci gelar di Motegi. Pernyataan itu mengimplikasikan tekad bahwa perjalanannya belum selesai. Jika momentum ini berlanjut, rekor demi rekor MotoGP bisa jatuh ke tangannya. Dan pada akhirnya, perdebatan soal siapa GOAT mungkin benar-benar berakhir dengan satu nama, Marc Marquez. Marc Marquez bingung di Motegi, tapi terselamatkan oleh pengalaman. Dalam dunia MotoGP, tidak semua sesi latihan berjalan mulus bagi para pembalap papan atas. Bahkan seorang legenda hidup seperti Marc Marquez pun bisa mengalami momen kebingungan yang membuatnya tampak rapuh di mata penggemar.
Hal itulah yang terjadi pada sesi praktis MotoGP Jepang 2025 di sirkuit Twin Ring Motegi Jumat 26 September 2025. Padahal, banyak yang memperkirakan Marquez akan langsung tampil garang bersama Ducati Lenovo Team sejak menit pertama, mengingat Motegi adalah salah satu trek penuh kenangan bagi dirinya. Namun kenyataan berbicara lain. Marquez butuh waktu hingga detik-detik terakhir untuk sekedar menembus papan atas. Sejak awal sesi berdurasi 60 menit itu, Marquez tampak tidak nyaman dengan Desmos edisi GP25 yang biasanya sangat ia kuasai. Percobaan pertama dalam format time attack menghasilkan catatan 1 menit 43,958 detik, waktu yang masih jauh dari cukup untuk masuk ke posisi 10 besar. Kondisi tersebut membuat Marquez segera masuk ke garasi. Ekspresinya serius, matanya sesekali menatap monitor data telemetri sambil berbicara cepat dengan kru chiefnya, Marco Rigamonti. Ducati tampak mencari jawaban instan atas rasa tidak nyaman yang ia keluhkan. Ketika kembali ke lintasan, Marquez berusaha keras menemukan ritme. Upaya itu berbuah manis pada menit-menit akhir. Dengan satu lap impresif, ia mencatat waktu 1,43,360 detik dan langsung melompat ke posisi 3 besar. Sorakan kecil terdengar dari garasi Ducati, tanda bahwa beban sementara berhasil terangkat. Usai sesi, Marquez tidak menutup-nutupi apa yang ia rasakan. Hari ini aneh dan rumit, karena sensasi yang saya rasakan tidak seperti yang saya harapkan, ujarnya lugas. Menurutnya, masalah terbesar justru terjadi di sesi siang hari ketika tim terlalu berambisi mempercepat proses menemukan setup motor. Kami sedikit kebingungan. Kami ingin menemukan perasaan yang tepat terlalu cepat, keinginan kami yang berlebihan justru membawa kami pada kesalahan. Tambah pembalap asal Cervera Spanyol itu. Kalimat tersebut terdengar emosional karena datang dari seorang rider yang dikenal pantang menyerah. Di balik gelar juara dan reputasi sebagai King of Limit, ternyata Marquez juga harus menghadapi hari-hari ketika motor tidak menuruti keinginannya. Sirkuit Motegi memiliki karakter stop and go, di mana pembalap harus berulang kali melakukan pengereman keras lalu melesat dengan akselerasi penuh. Motor dengan tenaga besar seperti Ducati memang diuntungkan di trek lurus, tetapi keseimbangan saat mengerem dan keluar tikungan bisa menjadi tantangan. Marquez dikenal sebagai spesialis pengereman ekstrim, namun ketika sensasi di roda depan tidak sesuai ekspektasi, seluruh gaya balapnya bisa terganggu. Situasi inilah yang membuat Marquez menghabiskan banyak waktu mencoba memahami ban, distribusi beban motor, dan gaya masuk tikungan. Meski kebingungan, pengalaman panjang Marquez menjadi faktor penentu. Alih-alih panik ketika sulit menembus 10 besar, ia memilih tetap tenang dan menunggu momen tepat. Hasilnya, di penghujung sesi, ia berhasil membuktikan bahwa ketenangan dan insting bisa menyelamatkan hari yang nyaris berantakan. Ketenangan dan pengalaman adalah kunci. Jika kami panik, hasilnya mungkin tidak akan seperti ini, kata Marquez sambil tersenyum tipis. Momen Motegi ini menunjukkan bahwa bahkan pembalap legendaris pun masih bisa tersesat dalam mencari setup motor. Namun kemampuan Marquez untuk bangkit di saat kritis membuktikan kualitasnya sebagai juara sejati. Kini, pertanyaan terbesar adalah apakah kebingungan di hari Jumat akan teratasi pada sesi kualifikasi dan balapan utama? Jika iya, bukan mustahil Marquez akan mengubah awal yang rumit menjadi akhir pekan yang sempurna di negeri yang penuh kenangan baginya. Bos Honda Alberto Puig tak terima jika Marc Marquez kunci gelar dunia di Motegi bersama Ducati. Bayangkan suasana di Motegi, sirkuit yang selama puluhan tahun identik dengan kejayaan Honda. Ribuan tifosi Jepang memadati tribun dengan penuh harapan. Tetapi bukan pembalap mereka yang mengibarkan bendera kemenangan, melainkan Marc Marquez, mantan ikon Honda yang kini justru berseragam Ducati. Bagi sebagian orang, ini adalah cerita tentang kebangkitan seorang juara. Namun bagi Honda, terutama bos tim Alberto Puig, skenario ini adalah pil pahit yang sulit ditelan. MotoGP 2025 memasuki babak krusial. Marc Marquez bersama Ducati tampil sangat mendominasi sejak awal musim. Konsistensinya dalam memenangi sprint race dan balapan utama membuatnya hanya tinggal selangkah lagi mengunci gelar juara dunia ke-9. Dan ironisnya, langkah terakhir itu bisa saja terjadi di Motegi, rumah besar Honda, tim yang membesarkan namanya dan memberinya 6 gelar dunia MotoGP sebelumnya. Alberto Puig, bos Honda Racing Corporation (HRC), secara terbuka menunjukkan ketidaknyamanannya
Menurutnya, jika Marquez mengunci gelar di Motegi dengan motor Ducati, itu seperti simbol kekalahan telak bagi Honda. Bukan sekedar kehilangan gelar, tetapi juga kehilangan kebanggaan di kandang sendiri. Perlu diingat, hubungan Marquez dan Honda tidak berakhir dengan manis. Cedera panjang, motor yang sulit bersaing, serta perbedaan visi dengan manajemen membuat perceraian mereka penuh drama. Marquez akhirnya memilih hengkang dan bergabung dengan Ducati, sebuah keputusan yang pada awalnya banyak diragukan. Namun justru bersama Ducati, ia kembali menemukan kecepatan dan rasa percaya diri. Kini, hanya dalam musim debutnya, Marquez memecahkan banyak rekor bersama Desmose di CGP. Kemenangan terbanyak, podium terbanyak, hingga dominasi sprint race. Semua capaian itu menjadi kontras menyakitkan bagi Honda yang masih berjuang keras mencari arah dengan proyek motor baru mereka. Motegi bukan sekedar sirkuit biasa. Bagi Honda, Motegi adalah rumah suci, tempat mereka merayakan banyak gelar dunia di masa lalu. Setiap tahun, balapan di Motegi selalu membawa beban emosional tersendiri, baik bagi para pembalap maupun bagi manajemen Honda. Jika Marquez benar-benar mengunci gelar di sini dengan Ducati, maka publik akan langsung menghubungkannya dengan kegagalan Honda membangun motor kompetitif pasca ditinggal Marquez. Situasi ini bisa dianggap sebagai tamparan keras bagi Alberto Puig dan seluruh HRC. Dari sisi teknis, Ducati saat ini berada di level yang hampir sempurna. Desmose di GP25 dikenal memiliki kombinasi luar biasa, mesin bertenaga, aerodinamika agresif, dan perangkat whole shot yang efisien. Tidak hanya itu, Ducati juga punya filosofi pengembangan terbuka dengan data yang dibagikan ke semua pembalapnya. Honda justru berada di situasi sebaliknya. Sejak 2020, mereka kesulitan menemukan arah pengembangan yang konsisten. Marquez sendiri sering mengeluhkan motor yang tidak memberi rasa, alias sulit diprediksi saat menikung. Masalah ini tidak pernah benar-benar selesai, bahkan setelah Marquez pergi. Inilah alasan mengapa Marquez bisa langsung beradaptasi cepat dengan Ducati. Motornya memang ramah pembalap sekaligus kompetitif di semua trek, sedangkan Honda masih terjebak dalam eksperimen tanpa hasil yang signifikan. Jika gelar dunia dikunci Marquez di Motegi, dampaknya bukan hanya soal catatan statistik, tetapi juga psikologis. Para insinyur Honda akan merasa seperti gagal mempertahankan ikon terbesar mereka. Sponsor pun bisa mempertanyakan arah proyek jangka panjang. Bahkan para penggemar di Jepang mungkin akan terbelah. Sebagian tetap mendukung Honda, tapi sebagian lain bisa jadi bersorak untuk Marquez. Bagi Alberto Puig, ini jelas menjadi mimpi buruk, sebab publik bisa menilai bahwa ia gagal mengelola era transisi pasca Marquez. Pada akhirnya sejarah mungkin akan tercatat justru di Motegi. Jika Marquez mengunci gelar di sana, maka itu bukan sekedar kemenangan individu, tetapi juga simbol perubahan peta kekuatan di MotoGP. Ducati semakin kokoh sebagai raja baru, sementara Honda harus menerima kenyataan bahwa mereka tertinggal jauh. Pertanyaan terbesar, apakah Alberto Puig bisa menerima skenario ini dengan lapang dada? Atau justru semakin menyalakan ambisi Honda untuk membangun motor yang benar-benar kompetitif di masa depan? Satu hal yang pasti, drama ini akan membuat GP Motegi 2025 bukan hanya tentang siapa yang tercepat, tetapi juga tentang sejarah, harga diri, dan luka lama yang kembali terbuka. Valentino Rossi sangat panik Marc Marquez semakin dekat lampaui rekornya di MotoGP. MotoGP San Marino 2025 di sirkuit Misano kembali menghadirkan cerita besar dalam perjalanan sejarah balap motor dunia. Kali ini, sorotan bukan hanya pada kemenangan Marc Marquez yang berhasil bangkit setelah terjatuh di sprint race, tetapi juga pada catatan sejarah yang semakin mendekatkannya dengan rekor milik legenda MotoGP, Valentino Rossi. Marc Marquez harus menelan pahit setelah gagal finish atau DNF di balapan sprint. Momen itu bahkan sempat disambut sorakan oleh sebagian tifosi pendukung Rossi yang masih menyimpan rivalitas lama antara kedua ikon MotoGP. Namun, Minggu 14 September, semua berubah. Marquez menunjukkan mental baja dengan bangkit di race utama. Dalam pertarungan sengit melawan Marco Bezzecchi, murid langsung dari Rossi, pembalap berjuluk The Baby Alien itu kembali membuktikan mengapa dirinya masih menjadi wajah dominasi MotoGP modern. Kemenangan tersebut menandai kemenangan ke-11 Marquez di musim 2025. Lebih dari sekedar angka, hasil ini juga membuatnya semakin kokoh di puncak klasemen sementara. Dengan gapon yang kian sulit dikejar, hanya masalah waktu sampai Marquez resmi mengunci gelar juara dunia MotoGP musim ini. Yang membuat suasana semakin emosional adalah fakta bahwa gelar ini akan menjadi gelar ke-7 Marquez di kelas utama.
Dengan begitu, ia akan berhasil menyamai pencapaian Valentino Rossi, sang legenda Italia yang selama ini dianggap salah satu pembalap terhebat sepanjang masa. Rossi sendiri memiliki 7 gelar di kelas utama, sebuah pencapaian yang sejak lama menjadi tolok ukur kebesaran di MotoGP. Sejak kali terakhir meraih gelar di tahun 2019, Marquez sempat terhambat cedera serius dan performa yang naik turun. Banyak yang mengira era keemasannya telah berakhir, namun musim 2025 menjadi jawaban paling tegas. Marquez tidak hanya kembali, tetapi juga bangkit dengan cara yang menggetarkan. Dengan motor Ducati Desmos edisi yang sangat kompetitif dan semangat pantang menyerah, Marquez mampu mendominasi mayoritas seri musim ini. Selain itu, kemenangan di Misano juga menambah daftar pencapaian pribadi Marquez. Ia kini sudah mengoleksi 125 podium sepanjang karirnya di MotoGP. Angka ini tentu belum mendekati rekor tertinggi yang masih dipegang Rossi dengan 199 podium. Namun, capaian tersebut menjadi sinyal bahwa Marquez terus bergerak mendekat ke rekor lain yang dimiliki sang legenda. Masih ada jarak 74 podium, namun dengan performa dan konsistensi musim ini, hal itu bukan mustahil untuk terkejar di tahun-tahun mendatang. Rivalitas Rossi dan Marquez meski Rossi sudah pensiun seakan tetap hidup di hati para penggemar. Kehadiran Marco Bezzecchi, murid Rossi, membuat duel di Misano terasa semakin simbolis. Marquez seperti menghadapi bayangan masa lalu, melawan generasi baru yang lahir dari Akademi VR46. Namun sekali lagi, pengalaman, mental, dan kecerdikan balap Marquez membuat Marquez tetap unggul. Sementara itu, legenda Giacomo Agostini masih tercatat sebagai pemegang rekor gelar terbanyak di kelas utama dengan 8 gelar juara dunia. Jika Marquez berhasil meraih titel musim ini, ia hanya butuh satu lagi untuk bisa menyamai Agostini. Dari situ, sejarah baru bisa saja tercipta, karena Marquez berpotensi menjadi pembalap tersukses sepanjang masa di MotoGP. Situasi inilah yang membuat nama Valentino Rossi kembali menjadi sorotan. Rossi yang selama ini menjadi ikon dengan 7 gelar Premier Class kini harus menyaksikan rival lamanya perlahan-lahan meruntuhkan tembok rekor yang ia bangun selama bertahun-tahun. Tidak berlebihan bila banyak yang menyebut Rossi kini mulai merasa panik, karena dalam waktu dekat statusnya sebagai salah satu raja MotoGP bisa saja sejajar dengan Marquez. Di sisi lain, atmosfer Misano yang penuh dengan dukungan tifosi Italia juga memperlihatkan bagaimana MotoGP bukan hanya sekedar balapan melainkan juga soal emosi, kebanggaan, dan warisan. Sorakan ketika Marquez jatuh di sprint race lalu berubah menjadi keheningan bercampur dekak kagum saat ia menang pada race utama menjadi bukti betapa besar pengaruh Marquez terhadap dunia MotoGP. Kini dengan sisa musim yang semakin menipis, fokus utama dunia MotoGP hanya tertuju pada satu hal, yaitu kapan Marquez resmi mengunci gelar ke-7 di kelas utama. Jika itu terjadi, sejarah akan mencatatnya sejajar dengan Rossi, dan bayang-bayang rekor Agostini akan semakin nyata di hadapan Marquez. MotoGP 2025 bukan hanya musim kebangkitan Marquez, melainkan juga musim yang mungkin akan mengubah peta sejarah olahraga ini selamanya. Para penggemar boleh mencintai Rossi atau Marquez, namun satu hal yang pasti kita semua sedang menyaksikan lahirnya salah satu kisah terbesar dalam sejarah MotoGP. Marc Marquez bungkam tifosi dengan selebrasi berkelas di MotoGP San Marino 2025. Balapan utama MotoGP San Marino 2025 di sirkuit Misano menjadi panggung pembuktian seorang Marc Marquez. Hanya sehari setelah dirinya dihujat dan dicemooh tifosi usai crash di balapan sprint, pembalap asal Spanyol itu bangkit dengan cara luar biasa, menjuarai balapan utama lewat duel menegangkan melawan Marco Bezzecchi. Sejak awal balapan, tensi begitu tinggi. Marquez yang start dari posisi keempat langsung menekan sejak lap pertama. Ia tahu betul, kemenangan di Misano bukan hanya soal poin atau podium, melainkan juga tentang harga diri. Ribuan tifosi Italia yang memenuhi tribun masih mengingat insiden sprint race sehari sebelumnya, ketika sorakan keras mengiringi dirinya meninggalkan lintasan setelah crash. Bagi banyak pembalap, ejekan seperti itu bisa menjadi beban mental. Namun bagi Marquez, tekanan justru menjadi bahan bakar untuk tampil lebih buas. Marco Bezzecchi, jagoan tuan rumah yang mendapat dukungan penuh dari penonton, tampil garang sejak lampu start menyala. Ia memimpin sebagian besar jalannya balapan dengan tempo sangat tinggi. Marquez terus menempel, mengintai setiap celah, menunggu momen terbaik untuk menyerang. Ketegangan memuncak ketika Bezzecchi melakukan kesalahan kecil melebar di salah satu tikungan tajam.
Kesempatan itu langsung dimanfaatkan Marquez dengan cerdas. Ia menusuk ke dalam, merebut posisi terdepan, dan sejak saat itu bertarung mati-matian mempertahankannya. Bezzecki tidak menyerah begitu saja. Berkali-kali ia mencoba menekan balik, memanfaatkan dukungan luar biasa dari tribun yang penuh bendera kuning hitam khas pendukung Rossi. Namun Marquez menunjukkan pengalaman dan mentalitas juara. Lap demi lap ia bertahan, memainkan ritme motor Ducatinya dengan sempurna, dan akhirnya melewati garis finish sebagai pemenang. Begitu menyentuh garis finish, sorakan bercampur. Ada yang terdiam, ada yang tetap mencemooh, namun banyak pula yang akhirnya harus mengakui kualitas Marquez. Namun puncak emosi sebenarnya datang dari selebrasi sang juara. Alih-alih sekadar berteriak, Marquez melakukan selebrasi di podium yang mengingatkan publik pada ikon sepak bola dunia Lionel Messi. Ia melepas baju balapnya, mengangkat tinggi jersey dengan nama dan nomor khasnya, 93, menghadap ke tribun penuh penonton. Sebuah pesan sederhana namun kuat. Ia hadir bukan untuk melawan, tetapi untuk menunjukkan kebanggaannya sebagai seorang pejuang. Selebrasi itu menjadi simbol jawaban terhadap semua ejekan yang sempat diterimanya sehari sebelumnya. Marquez tidak melawan dengan kata-kata, tidak membalas dengan sikap provokatif. Ia memilih membungkam kritik dengan hasil di lintasan, lalu merayakan kemenangannya dengan cara penuh kelas dan karisma. Kemenangan ini bukan sekadar tambahan poin penting dalam perebutan gelar juara dunia, tetapi juga pernyataan keras dari Marc Marquez bahwa mental baja dan kedewasaan bisa mengalahkan kebencian sebesar apapun. Ia tidak hanya menunjukkan kemampuan sebagai pembalap tercepat, tetapi juga membuktikan dirinya sebagai figur besar yang layak dihormati. Bagi para tifosi yang sejak lama terbagi antara cinta kepada Rossi dan rasa skeptis terhadap Marquez, momen di Misano ini menjadi refleksi. Tak peduli seberapa besar kebencian dilemparkan kepadanya, Marquez tetap tampil sebagai pemenang dengan sikap penuh wibawa. Sementara bagi Ducati, kemenangan ini semakin menegaskan bahwa mereka memiliki aset luar biasa. Seorang juara dunia yang bukan hanya membawa prestasi, tetapi juga membawa cerita emosional yang bisa dikenang sepanjang sejarah MotoGP. Di Misano, Marc Marquez bukan hanya mengangkat trofi kemenangan, tetapi juga mengangkat martabatnya sendiri. Ia berhasil membungkam keraguan, membalikkan ejekan, dan mengubah momen gelap menjadi selebrasi berkelas. Sebuah kisah yang akan terus dikenang dalam perjalanan panjang MotoGP. Bos Ducati geram dengan tindakan penonton dan fan Rossi setelah Marc Marquez crash. Balapan sprint race MotoGP San Marino 2025 di sirkuit Misano, ribuan tifosi hadir dengan semangat luar biasa, membawa bendera, spanduk, dan teriakan dukungan untuk para pembalap favorit mereka, terutama para jagoan Italia. Namun, suasana yang semula penuh euforia berubah menjadi kontroversi besar ketika Marc Marquez mengalami kecelakaan dan sebagian penonton justru menyambutnya dengan sorakan bahkan tepuk tangan. Marquez yang kini membela Ducati Lenovo Team memulai balapan dari posisi keempat. Start yang cukup baik membuatnya dengan cepat menyalip lawan-lawannya hingga berada di posisi kedua. Rival utamanya saat itu adalah Marco Bezzecchi, pembalap tuan rumah yang tampil impresif sejak awal. Ketegangan meningkat ketika Marquez mulai memberi tekanan ketat dan akhirnya berhasil menyalip Bezzecchi untuk merebut posisi terdepan. Namun nasib berkata lain. Beberapa lap setelah memimpin, Marquez kehilangan kendali motornya di tikungan cepat. Ducati Desmosedici GP25 yang ia tunggangi terlempar ke gravel, membuat sang juara dunia 8 kali itu harus mengakhiri balapan lebih awal. Momen ini seharusnya memunculkan rasa simpati dari penonton, karena crash selalu berisiko besar bagi keselamatan pembalap. Sayangnya, yang terdengar justru sorakan dan tepuk tangan dari sebagian tifosi, terutama dari kelompok yang dikenal sebagai fans berat Valentino Rossi. Mereka dianggap masih menyimpan rivalitas lama antara Rossi dan Marquez, rivalitas yang sudah membekas sejak hampir 1 dekade lalu. Adegan itu langsung menimbulkan perasaan tidak nyaman, baik bagi tim Ducati maupun para penonton netral.
Davide Cardozi, Direktur Ducati Lenovo Corse, tidak bisa menyembunyikan kemarahannya. Ia dengan tegas mengkritik reaksi tifosi tersebut. "Saya benar-benar geram dan kecewa. Mark membalap untuk Ducati, pabrikan kebanggaan Italia. Dia mempertaruhkan segalanya di lintasan, dan ketika dia terjatuh, sebagian orang justru bersorak, itu bukan semangat sportivitas, melainkan sikap memalukan," ujar Cardozi dengan nada emosional. Menurutnya, apapun rivalitas masa lalu, seharusnya penonton mampu menunjukkan rasa hormat. Marquez adalah bagian dari Ducati dan keberhasilannya berarti juga keberhasilan Italia. Menghormatinya bukan hanya kewajiban sebagai fans olahraga, tetapi juga sebagai penghargaan atas nyali dan pengorbanan seorang pembalap. Balapan sendiri akhirnya dimenangkan oleh Marco Bezzecchi, disusul Alex Marquez di posisi kedua dan Fabio Di Giannantonio di posisi ketiga. Meski podium ini menjadi momen membanggakan bagi para penggemar Italia, namun bayangan kontroversi soal sorakan tifosi membuat atmosfer kemenangan terasa kurang murni. Cardozi menambahkan, Ducati tidak hanya kecewa karena Marquez gagal finish, tetapi juga karena cara sebagian fans menyikapi kejadian tersebut. "Kami ingin semua pendukung, apapun warna favorit mereka, bisa menjunjung tinggi rasa hormat. Menyaksikan seorang pembalap jatuh bukanlah sesuatu yang pantas dirayakan," tegasnya. Reaksi ini juga memicu diskusi di garasi. Banyak pembalap lain ikut menilai bahwa sorakan penonton saat rival jatuh adalah hal yang tidak pantas. MotoGP adalah olahraga berisiko tinggi, di mana setiap detik para pembalap mempertaruhkan keselamatan mereka. Rivalitas sekeras apapun tidak bisa dijadikan alasan untuk melupakan nilai kemanusiaan. Bagi Marquez, momen ini tentu menjadi pukulan emosional. Ia sudah berjuang keras, tampil cepat, dan bahkan sempat memimpin balapan. Namun bukan hanya crash yang membuatnya kecewa, melainkan juga reaksi sebagian penonton. Meskipun begitu, pengalaman panjang membuatnya tetap tegar. Ia memilih menatap balapan berikutnya dengan tekad untuk membuktikan bahwa dirinya dan Ducati masih bisa bangkit. Kejadian di Misano ini menjadi pengingat keras bagi dunia MotoGP, bahwa balapan bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi juga bagaimana sportivitas dijaga. Rivalitas boleh hidup, namun rasa hormat tidak boleh mati. Dan bagi Ducati, pesan Cardozi jelas, sorakan fans seharusnya mengangkat semangat pembalap, bukan menjatuhkan mereka ketika sedang berada di titik terburuknya. Marc Marquez taklukkan gempuran pembalap Italia. Corner speed buat Davide Cardozi kagum de Misano 2025. Misano menjadi panggung adu gengsi yang menegangkan. Sirkuit Marco Simoncelli Misano World Circuit dipenuhi ribuan tifosi Italia yang berharap pembalap tanah air bisa mendominasi sesi praktis MotoGP San Marino. Namun, di tengah sorakan publik tuan rumah, satu nama kembali tampil sebagai penguasa lintasan, Marc Marquez. Sejak awal sesi,